Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza Ratnasari, guru pendidikan agama Islam kelas 6 SD. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah materi tentang zakat. Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Zakat itu merupakan ibadah wajib yang harus umat Islam kerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka ia akan berdosa. Pada ibadah zakat ada kriteria dan ketentuan apa saja harta yang wajib dizakati dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ini adalah peta konsep materi zakat, di mana zakat fitrah itu yang berhak menerimanya adalah fakir, miskin, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Sedangkan pada zakat mal, harta yang wajib dizakati itu berupa penghasilan pertanian, perkebunan, dan peternakan, hasil tambang, hasil perniagaan, hasil laut, hasil temuan, dan kepemilikan atas emas dan perak. Peta konsep ini berfungsi sebagai memudahkan kita bagaimana memahami zakat fitrah dan zakat mal, apa saja klasifikasinya, dan seperti apa gambaran zakat itu secara garis besar. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar mulai dari 1 Ramadan hingga 1 Syawal. Zakat fitrah ini berfungsi sebagai untuk menyucikan jiwa setiap seorang muslim yang lahir. Zakat fitrah itu dibayar dengan bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg. Jika makanan pokok kita adalah beras, maka dibayar dengan beras. Jika makanan pokoknya adalah gandum, maka bisa dibayar dengan gandum. Namun juga bisa dibayar dengan uang yang senilai dengan harga bahan makanan pokok tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarat. Zakat mal ini dibayar sebesar 2,5%. Untuk apa saja harta yang wajib dizakati itu nanti akan kita bahas setelah ini, dan berapa persen yang harus dibayarkan. Zakat mal ini biasanya juga disebut dengan zakat harta, yang berfungsi sebagai menyucikan harta yang kita miliki. Zakat mal bisa membuat harta yang kita miliki itu semakin berkah dan membuat diri kita itu terhindar dari sifat sombong. Penjelasan materi berikutnya yaitu tentang mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 7 golongan. Mereka yaitu fakir, orang miskin, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan pekerjaan itu juga biasanya tidak mencukupi kebutuhannya untuk sehari-hari. Sedangkan orang miskin itu mempunyai pekerjaan yang tetap, namun tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sedangkan mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Hamba sahaya adalah seorang budak. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Fisabilillah orang yang berada di jalan Allah. Sedangkan ibnu sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Harta yang wajib dizakati itu berupa zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat pertanian, dan zakat tabungan. Zakat penghasilan ini biasanya disebut zakat profesi yang diambil dari penghasilan seseorang. Sedangkan zakat perdagangan itu diambil dari hasil perdagangan. Zakat emas dan perak itu diambil dari besarnya emas dan perak yang kita miliki
selama waktu tertentu. Nanti akan ada perhitungan nisab dan haulnya. Zakat pertanian diambil dari hasil pertanian, zakat tabungan itu diambil dari jumlah tabungan yang kita miliki. Apabila mencapai nisab, berapa jumlah tabungannya dan haulnya, atau ketentuan berapa lama waktu kita memiliki tabungan itu. Ini adalah tabel perhitungan zakat yang diambil dari sumber Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Silahkan diperhatikan berapa nisabnya, haul itu berapa lama kita memilikinya, sedangkan kadar itu berapa persen yang harus dikeluarkan, dan perhitungannya. Nah, silahkan dicermati tabelnya. Membayar zakat itu ada hikmahnya. Yang pertama, terpenuhinya kewajiban beribadah kepada Allah. Yang kedua, menyucikan jiwa muslim. Menyucikan jiwa muslim ini terutama zakat fitrah ya. Membudayakan saling memberi, mendorong kasih sayang sesama umat manusia. Yang terakhir itu membantu duafa walaupun dengan jumlah yang sedikit. Zakat mendorong kita untuk berbagi antara satu sama lain dan menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Selain itu, membayar zakat itu bisa membuat harta kita itu lebih berkah dan mendapatkan perlindungan dari Allah atas jiwa dan harta kita. Sekian pemaparan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan mendapat kebaikan untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.